Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Malina, bisa dipanggil Ija, kelas 2A semester 2, NIM 2019 A1H045. Di sini saya akan membuat ulang video presentasi saya mulai dari bab 1 sampai bab 8. Dikarenakan video-video yang kemarin sudah hilang, makanya saya buat ulang. Di sini saya akan bahas pertama tentang bab 1 tentang konsep dasar filsafat menurut para ahli. Ada 14 konsep dasar menurut para ahli. Yang pertama itu, di sini saya akan ambil salah satunya, yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles di sini filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Pembahasan yang kedua, tujuan filsafat. Di sini ada beberapa tujuan filsafat. Yang pertama, dengan adanya filsafat bisa membantu manusia memiliki pengetahuan yang lebih baik. Selain itu, filsafat ini juga bisa menilai hal-hal yang di sekitar kita secara objektif. Yang kedua, filsafat juga bisa membuat manusia lebih bijak dalam berbagai cobaan kehidupan. Sedangkan yang ketiga, filsafat juga membantu manusia agar memiliki pandangan luas sehingga bisa terhindar dari sifat egosentrisme. Terus selanjutnya fungsi filsafat. Fungsi filsafat ada beberapa. Di sini saya ambil 3. Yang pertama, filsafat mengajak manusia bersikap arif atau baik, wawasan luas terhadap berbagai problem yang dihadapi. Terus yang kedua, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul dikarenakan keinginannya. Terus yang ketiga, filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam permasalahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun interaksi sosial. Terus pembahasan selanjutnya itu cabang filsafat. Ada beberapa cabang filsafat, ada 4. Yang pertama, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Terus yang selanjutnya, yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, dan batas-batas sifat, metode, dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Terus yang ketiga dari cabang filsafat ini yaitu etika. Etika di sini adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku perbuatan manusia dalam hubungannya baik buruk. Etika dapat kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Terus yang keempat, estetika. Estetika merupakan cabang filsafat membicarakan keindahan. Terus pembahasan selanjutnya, hubungan filsafat dengan ilmu lain. Hubungan filsafat dengan ilmu lain di sini itu pada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu-ilmu yang menjadi bagian dari filsafat. Dan filsafat merupakan filsafat adalah ilmu dari segala induk dari segala ilmu. Karena filsafat ini berbicara abstrak atau sebuah yang ideal. Ada 3 hubungan filsafat dengan ilmu lain. Ada yang hubungan filsafat dengan ilmu administrasi, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan. Terus bab 2, filsafat bahasa. Pembahasan pertama, konsep filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan merupakan cabang filsafat khusus yang memiliki material bahasa. Berbeda dengan cabang-cabang filsafat lain, bidang-bidang filsafat lain, filsafat bahasa dalam berkembang tidak mempunyai prinsip-prinsip yang jelas terdefinisikan dengan baik menurut Alston 1945. Hal ini disebabkan karena penganut
penganut filsafat bahasa atau tokoh-tokoh filsafat bahasa masing-masing mempunyai perhatian dan caranya tersendiri, meskipun juga terdapat persamaan di antara mereka, yaitu bahwa mereka kesemuanya menaruh perhatian terhadap bahasa sebagai objek materi dalam filsafat. Terus pembahasan selanjutnya cabang filsafat bahasa. Cabang filsafat ada logika, ada epistemologi. Terus selanjutnya ada reformasi bahasa. Terus yang ketiga, tujuan filsafat bahasa. Ada beberapa tujuan filsafat bahasa. Yang pertama, sebagai arah dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, sebagai landasan dari segala ilmu. Yang ketiga, dari belajar mengkaji filsafat juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus yang keempat, mampu berpikir secara kritis. Yang kelima, agar manusia lebih terdidik dan mendapat pengetahuan. Terus yang keenam, agar sebagai pengajar yang memberi ilmu kepada siswa sebagai pedoman. Terus yang keempat, ciri-ciri filsafat. Ciri filsafat ada yang universal atau menyeluruh, yang kedua radikal atau mendasar, terus yang ketiga sistematis. Terus yang kelima, metode filsafat. Ada 5 metode filsafat. Ada metode historis, adalah suatu metode yang pengajian filsafat didasarkan prinsip-prinsip atau historiografi. Terus yang kedua, metode sistematif, ialah metode pembahasan filsafat yang didasarkan pendekatan material atau isi pemikiran. Terus yang ketiga, metode kritis. Metode kritis digunakan oleh mereka yang pelajari filsafat tingkat intensif. Terus yang keempat, metode analisa abstrak, yaitu dengan cara melakukan kegiatan urai setiap fenomena kebahasan. Terus yang terakhirnya, metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi dengan menggunakan simbol-simbol. Terus yang keenam, hubungan filsafat dengan bahasa. Sebagaimana dijelaskan bahwa di antara fungsi bahasa ialah sebagai alat untuk komunikasi suatu gagasan. Setiap gagasan dihasilkan seseorang tidak akan diketahui oleh banyak khalayak manakala tidak dikomunikasikan melalui bahasa. Bab 3, epistemologi. Pembahasan yang pertama, definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi menurut keseluruhannya, epistemologi adalah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Pembahasan yang kedua, macam-macam pengetahuan. Ada tiga macam-macam pengetahuan. Yang pertama, epistemologi metafisik, yaitu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dan bertitik tolak dari pengadaian metafisika tertentu. Epistemologi macam ini berangkat dari suatu pemahaman tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Yang kedua, epistemologi skeptis. Dalam epistemologi ini kita perlu membuktikan dulu apa yang dapat diketahui sebagai sungguh-sungguh nyata atau benar-benar terjadi, tak dapat diragukan lagi dengan menganggap sebagai titik nyata, atau keliru sebagai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan. Terus yang ketiga, epistemologi kritis. Epistemologi kritis ini tidak memprioritaskan metafisika atau metodologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran sehat, pemikiran akal sehat, ataupun asumsi prosedur. Terus selanjutnya ada pengetahuan matematika dan statistik. Ada beberapa di sini. Matematika sebagai bahasa, ada cabangnya lagi logistik, intuisiois atau formalis. Terus yang kedua, statistika. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek,
tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Ada beberapa langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan ilmuwan yang dapat terperinci sebagai berikut. Ada observasi, hipotesis, ramalan, dan itu saja. Terus yang ketiga, renalisme dan imperialisme. Rasionalisme dan imperialisme adalah dua aliran yang dalam bidang filsafat yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat abad ke-17. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Terus selanjutnya ada positisme dan antipasitisme. Positisme adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan tertentu atau positif. Terus yang kedua, redefinisi. Redefinisi memiliki arti kelas adjektiva atau kata sifat, sehingga redefinisi dapat merubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Redefinisi mempunyai kemampuan merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut lain, bukan dari yang lazim. Terus selanjutnya ada filsafat bahasa dan filsafat linguistik. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Filsafat ini melidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia yang serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Terus selanjutnya bab 4, logika. Pembahasan yang pertama, definisi logika. Logika merupakan sebuah hasil pertimbangan dari akal pikiran yang diutarakan melalui kata serta dinyatakan dalam bahasa. Ada beberapa pendapat menurut para ahli, di antaranya ada Aristoteles, diartikan sebagai ajaran tentang berpikir secara ilmiah yang membicarakan tentang bentuk pikiran itu sendiri serta hukum-hukum yang menguasai pemikiran tersebut. Selanjutnya perkembangan logika. Logika sudah muncul lama, yaitu setua umur manusia. Sejak manusia ada, maka logika ada karena manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang selalu berpikir seperti ini disebut dengan logika. Naturalis berpikir berdasarkan kuadrat. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti pertimbangan yang berasal dari akal pikiran. Ada dua sekarang selanjutnya bagian logika. Ada dua bagian logika. Yang pertama, logika deduktif. Logika deduktif ini kadang disebut juga logika penalaran yang membangun atau mengalkulasi argumen deduktif. Contohnya, setiap manusia punya sebuah jantung. Sedangkan yang induktifnya, penalaran induktif kadang juga disebut berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Terus selanjutnya ada logika modern. Logika modern juga dikenal dengan nama simbolik atau logika matematik, adalah bercorak baru. Logika seperti terdapat pada logika modalitas, logika bernilai banyak, logika aplikasi non standar, ada logika dan kuantifikasi non standar. Terus ada kologisan dan bahasa. Kologisan merupakan turunan dari kata logis yang berarti masuk akal, kemudian digabungkan secara gramatikal dengan konfix akan menjadi kologisan. Hasil penggabungan tersebut membentuk kata baru berupa kata agglutinatif, benda turunan atau nominam. Bentuk kata agglutinatif ini
atau kata turunan hasil dari perihal masuk akar. Jadi kelogisan merupakan sesuatu atau kejadian yang masuk akal yang sudah seharusnya terjadi demikian. Bab 5. Kebenaran. Konsep dasar kebenaran. Manusia sebagai makhluk pencari dan akan menemukan bentuk eksistensi, yaitu agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Agama mengajarkan pada kebenaran dan filsafat membuka jalan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, tingkat kebenaran. Ada 3 tingkat kebenaran. Ada tingkat kebenaran indera, adalah yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Yang kedua, tingkat ilmiah, adalah pengalaman yang disetorkan melalui indera dan diolah dengan rasio. Yang ketiga, tingkat filosofis, adalah rasio dan pikir murni, yang renungan yang mendalam mengolah kebenaran, dan itu semakin tinggi nilainya. Terus pembahasan yang kelima, teori kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran. Ada teori korespondensi. Teori korespondensi ini yaitu kesesuaian antara pernyataan tentang suatu kenyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Terus yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koherensi atau konsistensi. Terus selanjutnya, teori paradigma. Teori paradigma adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide-ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Selanjutnya, teori paradigma kebenaran. Teori paradigma kebenaran di sini adalah berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu, dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Terus selanjutnya ada penalaran. Bab selanjutnya, penalaran. Pembahasan yang pertama, konsep dasar penalaran. Penalaran adalah atau argumentasi atau logika hukum. Dalam studi hukum semakin diperhitungkan, banyak pemikiran menyatakan bahwa menjadi lawyer, hakim, jaksa, atau praktis yang handal pemahaman terjadi logika, penalaran hukum, dan argumentasi. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran. Ada 2 jenis penalaran, ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa selain dunia rekaan atau dunia maya dan sebagai dunia refleksi, sastra ternyata juga dinyatakan sebagai sebuah dusta. Sastra adalah dusta di dalam dirinya, dikatakan demikian lantaran sastra dapat menjadi kebenaran melalui pembenaran yang terjadi secara individual. Di antara kebenaran dan dusta itu tak ada satupun prosedur yang memungkinkan menjadi kebenaran atau dusta, massal atau kolektif. Semua bisa terjadi dalam hal kemungkinan, sebagaimana semua pihak dapat menerima atau menolaknya melalui standar prodi atau yang dimilikinya pribadi yang dimilikinya. Selanjutnya ada hermeneutik. Konsep pembahasan yang pertama, hermeneutik. Hermeneutik adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutik diambil dari kata kerja bahasa Yunani yang berarti hermeneuon, yang berarti menafsirkan atau memberi pemahaman atau menerjemahkan. Yang kedua, macam-macam hermeneutik. Macam hermeneutik ini ada beberapa. Yang pertama, hermeneutika teoritis, di mana hermeneutika ini pemahaman yang benar, maksudnya adalah yang diinginkan oleh pengagas tersebut. Yang kedua, hermeneutik filsafat.
proses pemahaman itu atau pra pemahaman, yaitu pertemuan antar pembaca dan teks. Yang ketiga, hermeneutik kritis, mengungkap kepentingan atau penggagas, karena dalam hermeneutik ini teks dianggap medium atau menguasai. Kalau dilihat secara umum, sebutan kritis disinilah adalah penaksiran atau hubungan yang telah pada pandangan dasar standar. Yang selanjutnya jenis-jenis hermeneutik. Ada hermeneutik kritis, hermeneutik sejarah. Jenis-jenis hermeneutik ada kritik teks, kritik sejarah, kritik tata bahasa, kritik sastra, kritik bentuk, kritik tradisi. Ada 6 kritik tadi ya. Selanjutnya kegunaan hermeneutik ini adalah penting, sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus menginterpretasikan atau menyodorkan sebuah pesan dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Selanjutnya penerapan hermeneutik bukanlah pada kenyataan. Keseluruhannya filsafat adalah interpretasi, pembahasan seluruh isi alam semesta ke dalam bahasa kebijaksanaan manusia merupakan kerja interpretasi. Selanjutnya bab 8, imajinasi dan bahasa. Imajinasi itu sama dengan khayalan. Itu konsep dasarnya sama dengan khayalan. Terus ada macam-macam imajinasi, ada citraan penglihatan, citraan pendengar, ada citraan perabaan, dan pencitraan gerak. Selanjutnya ada jenis-jenis imajinasi. Yang pertama itu imajinasi pasif, yang kedua imajinasi aktif, imajinasi destruktif, imajinasi kreatif, imajinasi intelektual, imajinasi praktis, dan imajinasi estetika dan gambar. Terus selanjutnya perbedaan imajinasi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu imajinasi atau imagination. Imajinasi itu sendiri dikatakan serapan atau imagination berasal dari kata dasar atau image. Image sendiri artinya gambar atau membayangkan, gambar imajinasi atau bisa disebut juga khayalan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.